di Indonesia, baik dari segi kebijakan atau perkembangan media dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Terus nah ini yang pasti Anda buat jika Anda ingin lulus ya karena kalau mahasiswa ingin lepas statusnya dari status mahasiswa ya harus lulus. Salah satu step tahapan wajib yang harus dilalui adalah menulis tugas akhir, baik itu tugas akhir kan istilah umum, tapi biasanya D3, untuk D3 juga namanya tugas akhir. Terus kemudian S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Ini melalui mekanisme penelitian. Yang terakhir reportase atau berita. Ya hari ini tulis menulis juga sering kita konsumsi melalui media berita, terutama berita elektronik online. Dan ini juga beberapa dimanfaatkan oleh teman-teman kita, baik itu mahasiswa atau praktisi, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi ketika ada sebuah fenomena, ada sebuah kejadian, ada momen yang layak jual, informatif, layak menjadi berita, difoto, dibuat redaksi beritanya, kemudian dikirim ke media, publish misalnya, publish atau dipublikasikan, ya dapat uang yang asik. Itu namanya reporter jalanan ya, istilah kasarnya seperti itu. Oke, next kita masuk ke teori. Ya, teori pertama, menulis merupakan salah satu soft skill. Soft skill sih apa ya? Soft skill ya kemampuan atau keterampilan lembut seseorang. Menulis dalam hal ini bukan gerakan tangan mengayuhkan pulpen, bukan itu, tapi produknya atau proses menciptakan produk tulisan. Ya, redaksi katanya dan paragrafnya dan lain-lain, itu namanya soft skill. Ya. Maka saya kutip statement dari Edward Lawrence Doctorow, kalau tidak salah ini EL itu panjangannya Edward, yaitu novelis, almarhum novelis dari Amerika Serikat, profesor juga beliau. Writing is an exploration. You start from nothing and learn as you go. Menulis merupakan sebuah eksplorasi, ya, perkembangan eksplorasi pemikiran. You start from nothing, kamu memulai dari nol, and learn as you go, dan kamu belajar dalam perjalanannya, kamu belajar gitu ya. Itu maksudnya pengembangan soft skill. Jadi mungkin penulisan makalah Anda di semester 1 idealnya berbeda dengan semester 3. Secara redaksi, secara struktur bahasa dan kalimat itu idealnya berbeda, karena ini merupakan sebuah proses soft skill gitu ya. Dan ini dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Sangat mudah untuk menggambarkan kepribadian seseorang, terutama di tulisan-tulisan yang sifatnya itu insidental, temporal, status. Itu biasanya menggambarkan kepribadian seseorang. Lagi galau statusnya gitu ya. Terus kemudian penguasaan ilmu pengetahuan, ini juga menunjukkan sebuah ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan seseorang. Itu salah satunya menggunakan tulis menulis. Dan selanjutnya adalah ide atau gagasan. Ide gagasan yang dimaksud di sini adalah ya berbagai macam ide yang Anda utarakan kemudian ditulis. Perasaan ya termasuk yaitu tadi status, opini dan khayalan. Nah, ini semua bentuk dari sebuah seni menulis. Bahkan orang bisa menghayal cerita fiktif itu sampai hampir 1000 episode. Contohnya misalnya menulis kartun Doraemon,
One Piece, Naruto, Dragon Ball ya. Dragon Ball, kalau Dragon Ball itu mungkin saya waktu kecil, Anda belum familiar dengan kartun itu. Sampai beratus-ratus, mungkin hampir 1000 episode, dan itu sangat menghasilkan. Penulis One Piece ya, manga One Piece atau kartun One Piece, Eiichiro Oda itu menulis sudah hampir 1000 episode. Wow. Dan itu sampai di penerbit, kemudian dilirik oleh sutradara, difilmkan, jadi uang ya. Dan itu juga berlaku di novelis-novelis Indonesia, misal Habibur Rahman El Siraj, Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-Ayat Cinta gitu ya. Itu merupakan novel yang difilmkan. Jadi para sutradara itu konon sangat senang mencari novel-novel yang sekiranya itu layak untuk difilmkan. Kenapa? Pertama, dia tidak, terutama yang komunikasi dalam novel itu orang kedua ya gitu ya. Ada komunikasi antara pihak satu pihak kedua gitu, menggunakan kata ganti kamu gitu. Itu mereka senang karena mereka tidak menulis naskah atau skenarionya itu tidak menulis ulang. Itu hanya mempertajam, memperdetail saja gitu. Jadi kalau Anda ingin jadi jutawan ya salah satunya mulailah menulis novel, menulis sesuatu yang fiktif tapi sangat imajinatif dan sangat real untuk dipublikasikan melalui film. Kemudian tujuan dari menulis antara lain sebagai salah satu cara untuk memperdalam ilmu pengetahuan, meluapkan perasaan, dan salah satu tujuan strategisnya adalah untuk dikenal dunia. Ya. Jadi kalau jurnal ilmiah tadi yang saya sampaikan itu ada viewernya. Selain YouTube itu artikel itu ada viewernya, tentunya bidang akademik tertentu ya sesuai dengan tema jurnalnya. Jadi kelihatan ini dibaca oleh orang India berapa ribu misalnya gitu ya, atau orang Arab yang membaca ini berapa, itu kelihatan gitu. Ini membuktikan bahwa hari ini sangat aksesibel dalam kaitannya dengan menulis. Jadi tulisan kita bisa dibaca dunia. Menulis merupakan media interaksi antar budaya. Nah, jadi kita bisa melihat budaya Amerika yang liberal, Italia yang sempat rasis, terus kemudian budaya Arab, budaya itu ya dari tulisan gitu. Dan ketika kita menulis terkait dengan hal tersebut, maka kita bagian dari sejarah itu. Karena sejarah itu ada ketika ditulis, dan siapa yang menulis? Kita gitu kan. Dan waktu dan tempat. Ya, ini interaksi waktu dan tempat. Kenapa kita sering mengatakan bahwa kalau yang beragama Islam menyampaikan bahwa dalam hadis Nabi, ya itu kan karena ditulis. Atau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ghazali, menurut Imam Hanafi, itu karena mereka semua ada rekam jejak tulisan. Gitu ya. Dan yang terakhir, menulis dapat mengantarkan seseorang pada cita-citanya. Cita-cita yang berkaitan dengan tulis menulis itu. Bisa novelis, bisa akademisi. Syarat sebagai profesor sekarang ya harus punya tulisan yang terpublikasi di jurnal internasional, di majalah internasional bereputasi. Kemudian praktiknya. Nah, ini juga penting. Praktik menulis itu yang pertama kita bedakan. Pertama, untuk tulisan non ilmiah, cerpen, puisi, sajak. Nah, ini puisi ya, salah nulis ya. Puisi, sajak, terus novel. Pertama, atau tentukan tema dengan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif maksudnya umum khusus. Misal saya ingin membuat puisi tentang kasih sayang. Kasih sayang maksudnya ya, bukan kasih sayang di sini.
kasih sayang